Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu bisa menemani kalian di pembelajaran daring yang kedua ini ya. Sudah kita ketahui bahwasannya kita itu beragama Islam. Dan Islam itu adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Nah, salah satunya Islam juga mengurus dalam hal berbusana. Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penutup aurat. Jadi selain fungsi sebagai hiasan penahan rasa panas atau dingin, fungsi yang utama dalam berbusana itu yaitu menutup aurat. Jadi materi pertemuan yang kedua ini di pembelajaran daring ini yaitu mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, bagi perempuan sendiri bagi umumnya, berbusana pada kaum perempuan terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama itu merupakan tantangan yang berat ya, apalagi bagi perempuan gitu. Karena pada zaman modernitas ini berbusana itu sangat menyampingkan syariat agama. Banyak yang beranggapan bahwa urusan busana atau berpakaian adalah urusan privasi setiap orang, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh orang lain atau kelompok lain ikut urusan tersebut. Namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, bagi kita bahwa gaya modern dan gaya yang tidak harus membuka aurat gitu. Tidak ada kaitannya antara modern suatu kelompok atau masyarakat dengan busana atau pakaian yang membuka aurat. Jadi tidak ada hubungannya ya. Dalam hal ini kita dapat melihat dan meniru bangsa Jepang yang sangat maju dan modern dengan tetap melestarikan budayanya tersebut, termasuk dalam hal berpakaian. Nah, dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan saran, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan juga berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Selain itu, pemakaian dalam menutup aurat juga akan terhindar dari hal-hal yang buruk seperti fitnah dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bahkan jika kita membuka aurat, bahkan membuka peluang kejahatan gitu. Oke. Ini ada makna-makna dari apa itu busana muslim dan juga muslimah dan menutup aurat. Ini makna aurat. Aurat berarti malu, aib, dan buruk. Menurut istilah hukum Islam, aurat yaitu batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih, aurat dalam artinya sendiri, aurat itu merupakan malu gitu, aib dan buruk. Aib itu merupakan sesuatu yang tidak boleh kita umbarkan gitu ya. Ada yang mengatakan juga kita harus menutup aib orang lain gitu agar kita bisa tertutupi aib kita juga di akhirat. Di akhirat kelak apabila kita menutup aib orang lain, di akhirat kelak juga kita akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dunia ini dalam menjaga aib diri kita sendiri, apakah kita akan mengumbarkan aib kita sendiri atau menutupinya gitu. Sedangkan Allah itu udah berusaha. Allah itu akan menjaminkan kita apabila kita menjaga aib orang lain, kita juga akan ditutupi aibnya kelak di akhirat gitu. Dan maaf ya, juga aurat itu hal yang buruk. Jadi
dalam syariat Islam itu, aurat itu hal yang buruk. Apa kita sebagai seorang muslim mau menerapkan hal yang buruk? Tentu tidak kan ya. Tuh. Dalam istilah, batas aurat itu merupakan batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena merupakan perintah Allah. Tuh. Hal yang wajib loh gitu. Hal yang sunnah aja dianjurkan untuk kita kerjakan agar kita mendapat pahala, apalagi yang wajib, yang patut kita laksanakan, yang wajib banget, yang benar-benar harus kita laksanakan. Apabila kita meninggalkan yang wajib, berarti kita akan mendapatkan dosanya gitu ya. Nih, ada juga makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Busana muslimah adalah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Nah, dalam arti ini jilbab itu pakaiannya longgar. Jadi longgar pakaiannya tidak menjiplak gitu, tidak tergambarkan gitu lekuk tubuhnya. Dan dapat terlihatnya itu hanya muka dan telapak tangan gitu. Nah, kita bisa lihat batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Dapat lihat ya contoh gambarnya, menampakkan muka saja, seperti yang tadi dalam arti tadi juga boleh terlihat, yaitu hanya muka dan juga telapak tangan. Melabuhkan kerudung untuk menutupi dada. Jadi bagi sekarang ya, yang masih banyak orang yang lempar kanan kiri kerudungnya, harap tidak dilakukan kembali, karena dalam Islam dianjurkan bahwasannya jilbab itu wajib untuk menutupi dada gitu. Dan juga ada hadisnya. Oke, kita sambil buka hadisnya ya. Mana? Terus ada juga sambil ini ya. Terus kita pakaian yang baik menurut Islam juga pakaian yang tebal, longgar, dan tidak menyerupai laki-laki. Terus memakai kaos kaki atau stocking, oke? Nih, tadi barusan batasan terlihat ya, muka dan juga telapak tangan. Ini tuh apabila kalian kurang percaya dengan omongan ibu, hal ini tuh terdapat pada hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3580 mengenai batas aurat muka dan telapak tangan. Terus mengenai menutup dada, tadi melabuhkan kerudung untuk menutupi dada ada pada Quran surat An-Nur. Longgar, tidak transparan, pakaian yang tebal, longgar, dan tidak menyerupai laki-laki. Itu ada dalam hadis riwayat Malik dan Muslim. Terus menutupi mata kaki atau tadi memakai stocking, itu terdapat pada hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i dari Ummu Salamah. Terus bagi laki-laki, tidak terlalu tipis dan juga ketat, sama ya seperti tadi perempuan, tidak ketat dan tidak menambah bentuk. Terus menutupi aurat antara paha ke lutut. Pakaian tidak menyerupai perempuan. Nah, Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Kenapa hal ini Islam wajibkan gitu? Agar tidak menimbulkan kejahatan yang tidak diinginkan gitu. Dan bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fikih mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan.
Tapi alhamdulillah ya saat ini di tahun-tahun terakhir ini di Indonesia banyak tren berbusana muslim kalangan perempuan Indonesia yang menggembirakan, yang sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia sudah mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik. Apalagi sekarang banyak public figure yang menyadari pentingnya menutup aurat gitu. Nih, ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Nih, pertama ada dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Langsung artinya saja ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya untuk mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini dalam ayat ini Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga kepada wanita mukminah termasuk anak-anak perempuannya, beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non mukminah lainnya, agar mereka tidak dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik gitu. Nah, pesan Al-Quran ini datang itu untuk menanggapi gangguan para kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi kehormatan dan para wanita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, dan sangat tahu apa saja sih yang harus Allah turunkan gitu ke bumi kita ini. Islam begitu melindungi ya kepentingan perempuan dan memperhatikan mana mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab gitu. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Nah, hal ini itu merupakan suatu hadis sahih ya, berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad gitu. Dapat banyak sekarang yang berbicara hati dulu, mending hati yang dijilbabkan dulu daripada daripada pakaian yang dijilbabkan gitu. Jadi kita yang dijilbabkan. Hal itu terjawab ya dengan hadis ini, bahwasannya apabila rasa malu kita terangkat nggak ada gitu ya dalam menutup aurat, maka kenapa sih keimanan kita juga terangkat? Dikarenakan kita itu nggak yakin dong bahwasannya Allah itu mewajibkan kita dalam menutup aurat gitu. Itu nggak yakin gitu akan perkataan Allah bahwasannya dalam menutup aurat itu dapat menghindarkan kita dari hal-hal kejahatan atau hal-hal lainnya gitu. Itu merupakan jadi dapat kita ketahui ya, ada asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab ini karena suatu pertentangan tadi kafir Quraisy yang menyamakan wanita muslimah dengan para budak waktu terdahulu gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada para wanita muslimah dan para anak-anaknya gitu. Terus surat An-Nur ayat 31.
Langsung saja ya kepada kandungannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat An-Nur ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Gitu. Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, baik itu si pemanah maupun yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis, mata merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Jadi intinya itu pandangan itu merupakan suatu anak panah ya. Anak panahnya itu merupakan kebaikan atau kejahatan. Apabila kejahatan, baik itu panah atau baik itu pemanahnya atau yang dipanah itu panah setan gitu. Jadi panah itu yang dimaksud dengan pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dengan mata. Zina mata adalah pandangannya haram gitu. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan, memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak disengaja dengan pandangan berikutnya. Karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir, pandangan yang kedua." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang seperti orang tua, istri, atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Ketiga, menjaga batasan yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tanpa, dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara anaknya yang laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak terhadap wanita. Terus ada hadis dari Ummu Attiyah ya. Kandungan hadis ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri proses sholat Idul Fitri atau Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah saja tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah. Kedua, sholat Idain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, ini ada perilaku mulia. Pertama, ada santun dan bukannya kita yang harus sopan santun dan ramah tamah, yang menjadi suri tauladan kita Rasulullah SAW saja mempunyai sikap sopan santun dan ramah tamah, termasuk kepada
para musuhnya gitu. Jadi bukan hanya sifat sopan santun dan ramah tamah kepada keluarga saja, kepada musuhnya saja beliau itu menerapkan sikap sopan santun dan ramah tamahnya gitu. Terus yang kedua adalah jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang dan juga yang soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan soleh itu tentunya jujur dan juga amanah. Tidak akan keluar perkataan dusta atau perilaku hianat. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak akan berkata dusta atau berperilaku hianat gitu. Terus gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikannya atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukan tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Terus gemar menolong sesama, menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang beriman bagi orang yang beriman itu menolong itu merupakan niat ikhlas karena Allah gitu. Semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat, dan juga sebaik-baiknya manusia itu adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf dan nahi munkar? Amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Tuh. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari diri Ibu dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan di pertemuan daring kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.